Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali di tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Yang pertama adalah organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Anak-anak, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Sekarang coba kamu rasakan ya. Cobalah letakkan tangan kananmu pada dada bagian kirimu seperti gambar ya anak-anak. Jantung ini adalah organ yang sangat penting bagi tubuh manusia, di mana fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Jadi anak-anak, sistem peredaran darah ini tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama adalah jantung dan pembuluh darah. Coba kamu perhatikan ya pada gambar ini bahwa jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Caranya dengan melakukan proses kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Jadi, ketika serambi jantung berelaksasi atau mengembang, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Nah, ketika serambi jantung berkontraksi atau menguncup, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Jadi pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Jadi anak-anak, ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah arteri. Ini adalah pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kedua, kapiler, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Ketiga adalah vena, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Anak-anak, berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Anak-anak, coba kamu perhatikan gambar peredaran darah besar dan peredaran darah kecil berikut ini. Yang pertama, mari kita sama-sama lihat peredaran darah besar ya, di mana peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Sistem peredaran darah besar bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ya. Nah, kemudian masuk ke kapiler seluruh tubuh, lalu ke vena atas dan bawah, kemudian masuk ke dalam serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung ya. Ini adalah peredaran darah besar. Yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan, kemudian masuk ke arteri paru-paru, kemudian dilanjutkan ke paru-paru, masuk ke dalam vena paru-paru dan dilanjutkan ke serambi kiri. Lalu bagian B adalah darah ya. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah, di mana plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Jadi, sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Anak-anak, berikut adalah fungsi dari darah. Pertama, mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Ini dilakukan oleh plasma darah. Kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dilakukan oleh sel darah merah. Lalu yang ketiga adalah membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh, dilakukan oleh sel darah putih. Lalu yang keempat adalah menutup luka, dilakukan oleh keping-keping darah.
Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke muatan terakhir yaitu bahasa Indonesia. Pengertian pantun. Nah, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata ya. Jadi, pantun ini terdiri dari sampiran dan isi. Coba kamu perhatikan contoh pantun berikut ini. Jadi anak-anak, salah satu ciri pantun adalah memiliki sampiran dan isi ya. Coba kamu lihat contoh pantun berikut ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkak-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, kamu lihat di sini, baris pertama dan baris kedua dinamakanlah itu sampiran, sedangkan baris ketiga dan baris keempat dinamakanlah itu isi. Jadi anak-anak, sampiran ini adalah dua baris pertama pada pantunnya, baris pertama dan baris kedua. Sedangkan isi ini adalah baris ketiga dan baris keempat. Jadi isi ini merupakan tujuan dari pantun tersebut ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat belajar.